penelitian yang lain menunjukkan bahwa membaca zikir dan ayat-ayat Al-Quran dapat meningkatkan gelombang delta pada otak. Ditunjukkan pada area Brodmann 8, di mana area ini termasuk dalam area Broca yang bertanggung jawab dalam pemrosesan aspek semantik bahasa dan kefasihan verbal. Jadi orang-orang yang biasanya ya, orang-orang yang hafalan Al-Qur'annya baik, dia juga fasih ya dalam berpidato. Dia fasih dalam berbicara. Ya, dia fasih dalam menyampaikan ide-idenya. Ini diteliti oleh Dubuk ya dan teman-temannya. Ya, gelombang delta seperti ini. Nah, ini menurut penelitian yang lain, gelombang delta dikaitkan dengan relaksasi yang sangat dalam dan kesadaran spiritual. Berzikir dan membaca Al-Quran yang mengerti arti dan maknanya akan meningkatkan delta dalam gelombang otak yang dominan. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih terlibat dalam aktivitas spiritual ketika mereka berzikir dan membaca Al-Quran dengan memahami makna dan arti dibandingkan dengan mendengarkan zikir dan murotal tanpa mengerti maknanya. Selain itu, berzikir dan membaca Al-Quran menghasilkan efek relaksasi. Ya, ini dikaitkan dengan penelitian modern. Nah, orang-orang yang meneliti seperti ini, orang Barat, akhirnya mereka masuk Islam. Karena memang orang Barat yang tadinya tidak Muslim, dia bisa menerima Al-Quran kalau diterangkan secara ilmiah dengan pendekatan-pendekatan penelitian ilmiah. Baru sadar, oh ternyata Al-Quran luar biasa. Ini di negara-negara Barat sana, luar biasa. Mereka mengagumi Al-Quran karena dengan pendekatan saintik. Mereka masuk Islam ya karena ya dengan pendekatan-pendekatan ya ilmiah, penelitian-penelitian yang panjang. Ya, bacaan Al-Quran memiliki kemampuan untuk memprogram ulang sel-sel otak, meningkatkan kemampuan menyeimbangkannya. Pada fase delta terjadi proses penyembuhan diri sendiri secara alamiah, seperti perbaikan kerusakan jaringan dengan aktif menumbuhkan sel-sel baru, terjadi regenerasi sel, neurogenesis, terjadi neuroplasticity. Jadi neuroplasticity itu sesuatu yang diulang-ulang ya, diulang-ulang dengan kontinu, dengan rutin, yaitu akan menghasilkan tadi ya, menumbuhkan sel-sel baru di dalam otak kita. Ini luar biasa. Nah, mendengarkan Al-Quran ya, tadi juga sudah ya kita baca. Jadi ini lain lagi ya. Menyelidiki pengaruh mendengarkan Al-Quran pada respon pasien Muslim yang menggunakan ventilator mekanik di ICU. Hasil penelitian, perbedaan signifikan dalam denyut jantung, laju pernapasan, tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, dan tekanan vena sentral dibanding pasien yang tidak mendengarkan murotal Al-Quran. Jadi ini diteliti di Mesir sana. Ternyata pasien-pasien yang masuk ICU setelah didengarkan murotal itu mengalami percepatan penyembuhan.